Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hayu Sofia Gunawan dari D3 Farmasi UNS angkatan 2020. Saya sekarang sudah bersama Kak Dava. Halo Kak Dava. Ya, Saya akan mensosialisasikan poster yang sudah saya buat ke teman saya Kak Dava. Judulnya harus isolasi mandiri di rumah, tetap tenang dan ikuti protokolnya. Di sini saya izin menyampaikan nih ya Kak ya mengenai syarat-syarat untuk melakukan isolasi mandiri saat COVID-19 dan juga tips-tipsnya gimana apa yang harus dilakukan saat karantina mandiri. Yang pertama adalah syarat klinis, yaitu yang pertama usia kurang dari 45 tahun, tidak punya komorbid, ya, tidak mempunyai penyakit penyerta atau dengan atau tanpa gejala. Lalu ada syarat rumahnya nih, harus tinggal di kamar yang terpisah. Ada kamar mandi di dalam rumah ya Kak ya. Isolasi mandiri tentu kita harus stay at home, jangan kemana-mana selama 14 hari untuk isolasi mandiri. Lalu kita harus mematikan AC dan lebih baik pakai jendela ya, sirkulasi udara alami. Kalau punya kakak nih menggunakan AC atau pakai jendela aja nih Kak? kebetulan nggak ada AC, jadi pakai jendela. Oh, udah bagus nih ya Kak, berarti sudah layak karena di suhu yang lebih panas itu akan virus dari COVID-19 ini akan lebih lemah daripada dengan suhu yang dingin seperti pada AC. Lalu kita harus melakukan work from home atau school from home seperti yang Kak Dava lakukan nih ya Kak setiap hari. Lalu kalau misalnya lagi sekolah daring itu mesti pegel-pegel atau bosan gitu nggak sih Kak? Iya sih, pegel-pegel bosen gitu. Ya tentu ya. Aku juga ngalamin waktu kuliah juga pasti merasakan hal itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada nih olahraga di rumah seperti yoga atau kita melakukan stretching ya, sit up, push up, back up, atau kita bisa olahraga dengan alat-alat fitness di rumah nih Kak kalau punya. Nah, juga selalu gunakan masker medis untuk menghindari penularan dari ke keluarga yang lain dan juga manfaatkan fasilitas telemedicine. Yang aku pakai ini, aku pakai Halodoc ya Kak. Nih dengan Halodoc ini kita bisa melakukan konsultasi ke dokter-dokter spesialis atau kita juga hanya sekedar untuk mencari informasi mengenai COVID-19 juga bisa kita lakukan di aplikasi tersebut. Kalau Kakak, apakah sudah punya aplikasi seperti itu misalnya Halodoc atau Alodokter atau SehatQ gitu? Kalau aplikasinya kebetulan belum punya sih. Belum punya ya. Nah, ini juga mungkin bisa jadi inspirasi buat kakak nih kalau misalnya lagi pandemi gini kan bagusnya kita juga ini ya konsultasinya daring aja gitu sama dokter. Lalu berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 15 sampai 30 menit. Nah, kita bisa lakukan pada pukul 9 sampai 10. Lalu makan makanan yang bergizi. Coba kalau Kak Deva bisa contohin nih makan makanan yang bergizi itu apa aja? Seperti sayuran, buah-buahan gitu. Bener banget ya Kak, aku izin nambahin juga kita bisa mengkonsumsi karbohidrat seperti kentang atau nasi, juga banyak-banyakin makan sayur, buah, bisa juga susu, itu lebih baik. Lalu pengecekan suhu tubuh dengan termometer. Jadi kita bisa selalu cek nih gimana suhu kita, ada demam atau enggak. Nah, aku mau nanya ke Kak Dava, apakah sudah tahu nih suhu yang normal itu berapa pada manusia? 36 gitu. Oh, benar banget ya, Kak. Benar, jawabannya benar. Ya, 36, 37 lah itu normal ya. Lalu lakukan cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan. Nah, sebelum melakukan ini, tentunya kita menggunakan sabun ya, dan kita bisa lihat langkah-langkahnya ini dari kiri sampai sini ke kiri lagi. Nah, kalau dari Kakak ada pertanyaan dari poster ini? Izin bertanya, kalau makanan apa sih yang harus dihindari selama masa isolasi mandiri itu? Nah, yang harus dihindari nih ya Kak ya, kalau kayak makan-makan ciki, kalau Kakak suka ciki tentunya harus dihindari supaya nggak radang tenggorokan, atau makan makanan yang pedas karena juga bisa menyebabkan radang tenggorokan gitu. Jadinya akan memperburuk kondisi kalau kita masih mempunyai gejala ringan ya COVID-19. Nah, sekian presentasi mengenai poster dari saya. Terima kasih juga Kakak Kak Dava yang telah menyempatkan hadir di Zoom kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.